Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdil Sazati Wibowo dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, NIM-nya 2011-80281 dari kelompok KPM DDR 46 subkelompok 2, di mana dosen pembimbingnya adalah Dr. Mambaul Ngadimah MAG. Judul pengabdian saya adalah sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat selama masa pandemi COVID-19 di TPA Raya Beda, Desa Kebuning, Kecamatan Sampit, Kabupaten Ponorogo. Untuk kegiatan awalnya itu pada tanggal 22 Juni 2021. Jadi pada tanggal tersebut saya menemui istri beliau yang kebetulan beliau yaitu Bapak Sujarot, sekaligus beliau sebagai pemilik TPA-nya. Pada tanggal 22 Juni tersebut saya menemui istri beliau karena beliau tidak ada di rumah pada waktu itu karena urusan pekerjaan. Niat saya beserta kelompok saya pada waktu itu ingin silaturahmi. Yang kedua, melakukan pemetaan aset serta potensi yang ada di TPA Raya Beda. Selanjutnya, satu hari sebelum pembukaan KPM, itu tanggal 4 Juli, kalau tidak salah, 4 Juli 2021, itu saya melakukan kunjungan lagi untuk menyampaikan surat tugas atau surat izin terkait pelaksanaan KPM yang dilakukan 1 bulan atau sekitar 40 hari, dan menyampaikan atau menjelaskan program kerja kepada beliau, sekaligus melakukan diskusi terkait sosialisasi yang akan saya laksanakan. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2021 pada waktu setengah 7. Pokoknya ba'da maghrib sampai isya. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh 25 peserta, di mana secara keseluruhan itu hampir secara keseluruhan atau mayoritas itu diikuti oleh peserta didik yang Al-Quran. Kan total di TPA Raya Beda itu ada 60 peserta didik kurang lebih. Itu sudah secara keseluruhan dari peserta didik Iqra dan juga Al-Quran. Pola kesehatan ini tadi itu ada namanya pola makan. Yang Iqra juga ikut, tapi cuma 5 anak. Karena ya tahu sendirilah kalau anak-anak Iqra di sana itu pasti rame karena masih duduk di bangku PAUD sama TK. Jadi istilah Jawanya omongannya angel. Tuh. Tapi bukan berarti yang peserta didik Iqra itu tidak mendapatkan perhatian, tetap mendapatkan perhatian. Jadi setiap kegiatan mengaji itu saya bimbing, saya arahkan melalui edukasi lah istilahnya. Setiap sebelum mengaji itu saya selalu mengingatkan untuk memakai masker, terus mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah kegiatan mengaji. Ini masker medis, ini jenenge masker apa? Di dalam kegiatan sosialisasi saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan juga demonstrasi. Perilaku hidup bersih dan sehat yang saya sampaikan di sosialisasi diantaranya itu menjaga kebersihan lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan yang bersih tentu akan berdampak baik juga atau berdampak positif bagi kesehatan tubuh. Selanjutnya yaitu menghindari jajan sembarangan. Ini biasanya kan anak-anak. Ini saya sampaikan visualisasi karena anak-anak itu sering jajan sembarangan. Seperti yang menggunakan saus atau penyedap rasa gitu. Itu pun di rumah saya dalam sosialisasi tersebut saya juga menghimbau selalu untuk anak-anak untuk mengkonsumsi makanan yang diolah di rumah atau diolah orang tuanya di rumah. Dan itu pun saya juga mengingatkan dalam mengolah makanan itu juga menghindari penyedap rasa seperti Royco, Masako, micin itu ya. Penggantinya apa? Penggantinya yaitu garam. Selain itu, saya juga menyampaikan betapa pentingnya untuk menjaga tubuh dengan istirahat yang cukup.
Istirahat yang cukup itu sangat penting sekali. Untuk itu, terlebih dalam kondisi seperti ini, yang namanya istirahat itu juga penting. Lalu, saya juga menyampaikan bahwa untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, seperti buah, sayur, dan banyak-banyak minum air putih. Dan alhamdulillah, kegiatan sosialisasinya berjalan dengan baik. Pasca kegiatan sosialisasi, kesadaran akan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, terus menaati prokes dalam lingkungan TPA itu juga meningkat kesadarannya. Di mana tujuan awal dari kegiatan sosialisasi itu sudah tercapai, yaitu meningkatkan kesadaran. Untuk selanjutnya, sebagai wujud dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, saya mengajak peserta didik untuk membuat tempat sampah serta tempat cuci tangan. Tempat sampahnya itu dari bahan jerigen bekas. Kenapa saya pilih jerigen? Karena barangnya mudah didapat dan tidak mengeluarkan uang yang banyak. Selain itu, saya juga mengedukasi kepada peserta didik untuk memanfaatkan barang yang tidak terpakai di rumah atau barang bekas, itu bisa didaur ulang kembali gitu. Saya mengajak peserta didik, ya beberapa anak lah, 5 atau 6 waktu itu, untuk melakukan pengecetan. Untuk pemotongannya saya lakukan sendiri karena menggunakan gerindra, jadi berbahaya untuk anak-anak. Dan untuk pengecetannya, sebelum pengakuan pengecetan itu ada kegiatan pengamplasan terlebih dahulu, yang kemudian pengecetannya itu menggunakan air brush atau istilahnya ya kita semprot. Orang ketambah, korana itu untuk tukang ngecat. Tempat sampahnya saya bikin 2 tong, yaitu tong warna hijau untuk sampah organik dan tong yang warna kuning untuk non-organik, dimana tujuannya untuk mengajari peserta didik untuk memilah-milah sampah yang organik yang mana, yang non-organik yang mana. Untuk pembuatan tempat cuci tangannya saya lakukan sendiri karena ya saya rasa cukup saya sendiri saja yang mengerjakan, itu sudah cukup. Untuk bahannya itu saya menggunakan ember yang masih layak, yang masih bagus juga, masih layak, itu masih baru sekitar 3 mingguan lah kira-kira. Itu punya orang tua saya sendiri, saya bor, terus saya belikan keran. Sebelum memasuki lingkungan TPA itu, peserta didik itu wajib untuk mencuci tangan. Itu tanpa saya suruh, itu sudah melakukan cuci tangan. Dalam artian ini kan setelah saya melakukan sosialisasi kan peningkatan kesadarannya itu ada. Bocor berapa? Bocor tak? Murah kok. Ya.
Oke, sip. Terus demi menjaga lingkungan TPA supaya tetap bersih dan sehat, saya mengadakan pengadaan jadwal piket bersih-bersih, di mana akan ada setiap hari itu ada 4 peserta didik, 2 cowok, 2 cewek, yang akan membersihkan pendopo. Ya istilahnya untuk bangunan di seberang kediaman Bapak Jarod itu adalah pendopo. Pengadaan jadwal piket tersebut selain untuk jadwal piket bersih-bersih juga untuk jadwal azan serta iqomah. Jadi multifungsi. Nah, wes nang ngono sip mantep ngono. Nah. Pelengkapan alat kebersihan itu juga saya lakukan demi menunjang kegiatan bersih yang ada di pendopo tersebut. Karena sebelumnya itu hanya ada sapu 2 pokoknya. Ada sapu 2, kan belum ada pelnya. Jadi saya kasih sapu 1, terus 1 pel sama 1 cairan karbol. Sebelum dan sesudah kegiatan mengaji itu banyak dari peserta didik itu mengenakan hand sanitizer. Jadi kegiatan mengaji itu bukan sekedar mengaji saja. Mengaji dengan menerapkan prokes itu penting, terlebih dalam pandemi seperti ini yang rentan terserang penyakit atau virus kan yang anak-anak. Jadi penerapan prokes itu penting sekali dalam kegiatan mengaji, terlebih mengaji ini kan salah satu lembaga yang dibutuhkan karena lembaga pendidikan sekarang seperti sekolah kan libur. Jadi lembaga pendidikan yang tradisional seperti TPA ini kan menjadi wadah pembelajaran tersendiri untuk proses pembelajaran anak. Jadi untuk itulah demi menjaga keamanan serta kebersihan serta kenyamanan di TPA Araya Beda, penerapan prokes serta penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat itu juga penting. Dan ya, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.